Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-ibu semuanya. Semoga kamu sehat-sehat hari ini ya. Nah, hari ini kita lanjutkan materi kita yang minggu lalu. Nah, minggu ini kita akan membahas mengenai peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, kesadaran warga negara. Yang dikatakan dengan kesadaran adalah sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik dan buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku. Nah, inilah yang dikatakan dengan kesadaran warga negara. Yang kedua, pengertian bela negara, yaitu dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 3, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 pasal 6 ayat 1 tentang pertahanan negara, yaitu upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, adapun pengertian dari pertama, ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan yang dilakukan secara konseptual melalui tindakan kriminal dan politis. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Nah, yang dari dalam negeri dari luar negeri, yang pertama agresi, kedua pelanggaran wilayah dari negara lain, yang ketiga adalah spionis atau mata-mata, keempat sabotase, kelima aksi teror dari jaringan internasional. Nah, sedangkan dari dalam negeri, yang pertama adalah pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror, sabotase, aksi kekerasan yang berbau sara, gerakan separatis atau upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru, dan pengerusakan lingkungan. Adapun ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, yang kedua tantangan, yaitu hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Ketiga hambatan, yaitu usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Nah, gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional atau tidak terarah. Nah, sekarang yang bagian ketiga, dasar hukum bela negara. Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara, yaitu yang pertama TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Yang kedua, Undang-Undang RI nomor 29 tahun 1954, yaitu tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. 3. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok hankam negara Republik diubah oleh Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1988. Nah, kemudian yang keempat, TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Kelima, TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang TNI dan Polri. Yang keenam, amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 dan 2, pasal 27 ayat 3. Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan berikut. Pertama, pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini pendidikan kewarganegaraan ini, tetap akan kita jumpain ya di sekolah-sekolah dari mulai TK, SD, SMP sampai menjenjang perguruan tinggi. Nah, yang kedua pelatihan dasar militer. Nah, ini seperti pengikut ke baris berbaris, pramuka dan sebagainya.
Nah, yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela ataupun wajib. Nah, yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi seperti guru, dokter, dan sebagainya. Nah, ini pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Nah, demikianlah anak-anak, siapa yang kurang jelas boleh ditanyakan kepada ibu, dan ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.